Perkenalkan, nama saya Rian Jelen Katipana dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Di sini saya akan membahas tentang teknik informatika dan kalkulasi hingga komunikasi. Baik, teknik informatika adalah ilmu yang secara khusus menangani permasalahan pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi komputer melalui proses-proses logika atau pemrograman untuk memperoleh keluaran atau output berupa informasi yang bermanfaat bagi penggunanya. Untuk memahami apa itu teknik informatika, maka kita harus mengetahui yang pertama itu data. Menurut Webster New World Dictionary, data adalah things known or assumed, yang berarti data itu sesuatu yang diketahui atau dianggap. Data merupakan representasi fakta dunia nyata, yaitu angka, grafik tabel, gambar, lambang, kata, huruf, dan simbol, yang menyatakan suatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi. Kedua, komputer. Komputer adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Sistem ini kemudian dapat digunakan untuk melaksanakan serangkaian pekerjaan secara otomatis berdasar urutan instruksi ataupun program yang diberikan kepadanya. Ada 3 komponen sistem komputer, yaitu 1. hardware, 2. software, 3. brainware. Berikut penjelasannya. Hardware komputer atau perangkat keras komputer merupakan benda yang secara fisik dapat dipegang, dipindahkan, dan dilihat. Software komputer atau perangkat lunak komputer merupakan kumpulan instruksi atau program prosedur untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara otomatis dengan cara mengolah atau memproses kumpulan instruksi yang diberikan. Berikut contohnya, yaitu sistem operasi adalah program utama komputer yang digunakan untuk menghubungkan pengguna dengan perangkat keras. Contoh, Windows, macOS, Linux, Android, dan lain-lain. 2. Program aplikasi adalah perangkat lunak siap pakai yang digunakan user untuk menyelesaikan tugas tertentu. Contoh, Microsoft Office, Winamp, Movie Maker, antivirus, dan lain-lain. 3. Program tambahan, program pendukung yang memiliki fungsi sendiri. Contoh, screensaver, backup, dan tambahan. 4. Bahasa program, program yang digunakan user untuk berinteraksi dan memberikan perintah tertentu pada komputer yang merupakan standar bahasa instruksi. Contoh, PHP, Java, HTML, Pascal, COBOL, C++, dan lain-lain. Berikut brainware atau pengguna komputer atau user adalah pengguna yang menjalankan sebuah komputer. Contohnya, sistem analis adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Programmer adalah seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau lebih bahasa. Pemrograman seperti bahasa C, PHP, Python, Ruby, Java, dan lain-lain. Program juga bisa dikatakan sebagai pembuat dan petugas yang menyiapkan prodri rancangan yang dibutuhkan untuk sistem komputer yang akan dirancang. Berikut, administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer.
Terakhir, operator adalah pengguna biasa yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada, atau istilahnya dia hanya menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu seperti orang-orang yang memanfaatkan komputer untuk membantu pekerjaannya. Berikut manfaat komputer. Sudah tidak asing lagi komputer bagi kita dan manfaatnya di berbagai bidang. Contohnya di rumah, keberadaan komputer pribadi di rumah atau home PC ini memberikan manfaat yang cukup banyak, misalnya untuk membantu seseorang melakukan hobinya, misalnya games. 2. Membantu melakukan pekerjaan kantor di rumah. 3. Membantu anak mengerjakan pekerjaan rumah dari sekolah. 4. Menghubungi saudara dan teman melalui email dan sebagainya. Dunia kerja dan pendidikan. Dunia kerja adalah yang mungkin mendapatkan manfaat paling besar dari IT, apalagi saat ini sudah berkembang yang namanya mobile teknologi, seperti personal digital assistant, laptop, handphone, dan sebagainya, yang memungkinkan informasi dapat diakses oleh orang yang sedang berpergian. Saat ini, pendidikan juga membutuhkan IT yang sama besarnya seperti kalangan dunia kerja. Dunia pendidikan berkaitan erat dengan informasi dengan pengetahuan. Karena itu, akses yang mudah kepada informasi dan pengetahuan menjadi sangat penting. Saat ini juga telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi yang berkenaan dengan pendidikan. Dengan demikian, banyak bantuan diberikan IT untuk memajukan pendidikan. Berikut pelayanan masyarakat. Pelayanan masyarakat umum atau public service, terutama di Indonesia, biasanya sering menjadi kendala karena sifatnya yang lambat, birokratis, dan berbelit-belit. Dengan adanya IT, pelayanan masyarakat dapat dibantu agar lebih singkat dan mudah. Misalnya, pelayanan antrian di kasir di supermarket dapat dipercaya dengan bantuan komputer untuk melakukan perhitungan harga barang yang dibeli konsumen. Pelayanan pembayaran pajak, telepon, listrik, atau air di kantor-kantor yang bersangkutan dapat dipercepat dengan bantuan komputer. Pelayanan pembuatan KTP dan SIM dapat dipersingkat dengan bantuan aplikasi komputer. Berikut hubungan komputer dengan teknologi informasi. Teknologi informasi. Menurut para ahli yaitu Hack dan Kelm 1996, teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. 2. Martin 1999, teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer atau hardware dan software yang digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi. 3. Williams dan Sawyer, tahun 2003. Teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi berkecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Jadi, teknologi informasi adalah gabungan antara teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi atau komunikasi. Dan teknologi komputer adalah teknologi yang berhubungan dengan komputer, termasuk peralatan-peralatan yang berhubungan dengan komputer, seperti printer, scanner, CD-ROM, dan sebagainya. Teknologi telekomunikasi atau komunikasi merupakan teknologi yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, termasuk teknologi telepon, radio, dan televisi. Komputer tidak harus berupa besi yang sering dijumpai, tetapi bisa berupa peralatan-peralatan yang lain seperti televisi, ponsel, CD atau DVD player, mesin pembuat kopi, dan sebagainya. Berikut komputer dari kalkulasi hingga komunikasi. A. Hidup tanpa komputer. Sejak dari tahun 90-an, komputer sudah menjadi alat membantu kita untuk kegiatan sehari-hari. Komputer adalah sebuah alat dipenuhi dengan aplikasi-aplikasi, data-data, dan program untuk mempermudah pekerjaan sehari-hari kita dalam hal informasi dan komunikasi. Komputer berarti alat mempermudah. Memang komputer susah untuk diproduksi dengan alat-alat hardware dan software yang canggih dan rumit.
Dengan ini, hampir semua orang di dunia menggunakan komputer ataupun laptop. Konklusinya adalah, dengan adanya kombinasi antara komputer dan internet, kegiatan sehari-hari kita dapat dibantu dengan membuatnya lebih mudah, dan juga informasi tersedia dengan cepat untuk menambah ilmu pengetahuan. Yang lebih pentingnya adalah, dua hal ini meningkatkan rasa bersosialisasi yang lebih erat terhadap sesama. B. Mesin proses informasi. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit, merupakan perangkat keras komputer yang juga disebut sebagai unit pengolah pusat pada komputer. Fungsi CPU sendiri adalah sebagai kalkulator. Cuman perbedaan antara CPU dan kalkulator ini, di mana CPU ini lebih kuat daya pemrosesannya bila dibandingkan dengan kalkulator biasa. Adapun fungsi utama CPU adalah melakukan berbagai operasi, termasuk operasi aritmatika dan logika, terhadap data yang datang dari memori atau informasi yang dimasukkan melalui perangkat keras, seperti papan ketik atau keyboard, pemindai, tuas kontrol, maupun tikus atau mouse. Berikut komponen CPU, yaitu 1. Motherboard, berfungsi untuk menghubungkan setiap komponen-komponen komputer tersebut agar bisa saling berkomunikasi satu sama lain. 2. Prosesor, otak sebuah komputer yang bertugas memproses perintah dan logika yang diberikan oleh operator komputer. 3. RAM, berfungsi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkan. 4. Video card, mengolah gambar sebelum ditampilkan ke monitor. 5. Sound card, fungsi kartu suara sebagai prosesor audio untuk komputer Anda. Kartu suara mengontrol semua audio pada komputer. 6. Hard disk, sebuah penyimpanan data pada komputer. Fungsi lain dari hard disk untuk penyimpanan data yang bersifat mobile dengan sedikit penambahan casing pada hard disk laptop. 7. Optical disk drive, fungsi utama untuk pembacaan pada media CD ataupun DVD. 8. Power supply, mengubah jenis daya listrik yang tersedia di stop kontak. 9. Casing, berfungsi sebagai tempat kita meletakkan atau menempelkan motherboard, power supply, optical disk, hard disk, dan lain sebagainya, melindungi berbagai komponen di dalamnya dari debu panas, air, atau kotoran. C. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer ditentukan oleh ukuran data, kecepatan pengolahan, tujuan khusus. Klasifikasi itu adalah sebagai berikut. 1. Superkomputer adalah komputer mainframe yang terbesar, tercepat, dan termahal. Umumnya digunakan oleh institusi dan perusahaan yang memerlukan kemampuan komputasi yang luar biasa besar. 2. Mainframe, komputer yang sangat besar dan mahal, yang biasanya digunakan memproses informasi di perusahaan-perusahaan, institusi atau organisasi yang besar, maupun menangani data dalam jumlah yang besar. 3. Mini komputer, komputer yang kelasnya di antara komputer mainframe dan komputer mikro. 4. Personal komputer adalah komputer kecil yang dirancang untuk penggunaan pribadi, biasa disingkat PSI, disebut juga mikrokomputer. 5. Notebook komputer atau laptop, komputer adalah komputer jinjing kecil yang lengkap, ringan, dan biasanya bisa dimasukkan ke tas kecil. Berikutnya, internet. Internet adalah suatu jaringan komputer global terbentuk dari jaringan-jaringan komputer lokal dan regional, memungkinkan komunikasi data antar komputer-komputer yang terhubung ke jaringan tersebut. Ada pula dampak dari internet, yaitu dampak positifnya mempermudah komunikasi, memudahkan mengakses informasi, mempermudah bisnis, hiburan, pendidikan, dan mempermudah transportasi. Dan dampak negatifnya yaitu berkurangnya interaksi sosial secara langsung, seringnya menunda pekerjaan, masalah kesehatan,
yang mengalami insomnia atau susah tidur, terganggunya kesehatan mata, bahkan bisa mengakibatkan penyakit jantung, menimbulkan rasa malas, kemerosotan moral dengan konten porno, penipuan, dan sebagainya, penyebaran berita hoaks, dan bahaya radiasi.